Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah. Kita bertemu kembali di Alwi Wibah Channel untuk membahas satu tema, yaitu tentang selamatan arwah atau yang biasa kita kenal dengan tahlilan atau yasinan. Kita akan bahas permasalahan tersebut dengan sumber beberapa kitab yang biasa dipakai oleh kalangan santri ataupun para mahasiswa. Kitab yang pertama kita akan baca adalah kitab yang berjudul Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Ya. Artinya kitab fikih berdasarkan pendapat 4 imam mazhab yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jaziri. Cetakan dari Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI, Beirut, Lebanon. Kita buka pada halaman 279, yaitu bab tentang Mabahisu Dzabhiz Dzabaih, pembahasan tentang penyembelihan hewan sembelihan wa amal atimah fil ma'tam, dan melakukan jamuan makan fil ma'tam, pada acara yang disebut dengan ma'tam. Nanti kita akan sebutkan apa itu ma'tam. Kita mulai. Wa minal bid'il makruhah, termasuk dari hukum bid'ah yang makruh, ma yaf'alul an min dzabhiz dzabaih inda khurujil mayyit, yaitu apa yang dilakukan orang-orang sekarang. Di antaranya adalah penyembelihan hewan sembelih ketika keluar mayit akan dikubur, minal baiti, dari rumah, au indal qabri, atau ketika dikuburkan, wa idadut ta'am, dan termasuk juga bid'ah menyediakan makanan liman yajtami'u lita'ziyah, untuk orang-orang yang kumpul dalam rangka takziah, wa taqdimuhu, dan menghidangkannya lahum, kepada mereka, kama yaf'alu dzalika fil afrah wa mahafil surur, sebagaimana yang mereka lakukan pada acara-acara yang penuh kegembiraan dan acara hari raya. Wa idza kana fil warasati qasirun an darajatil bulugh, kalau sahibul musibah ini ada ahli waris yang usianya di bawah orang balik atau belum balik, hurima idadut ta'am wa taqdimuhu, maka sahibal musibah itu haram menghidangkan makanan untuk orang-orang yang kumpul takziah dan menghidangkannya. Rawal Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan. An Jarir ibni Abdillah, riwayat ini dari Jarir bin Abdillah. Berkata Jarir, kunna na'uddul ijtima, kami menganggap kumpul-kumpul ila ahlil mayyit, yaitu di rumah duka, wasona'ahumut ta'am, dan menghidangkan makanan, minan niyahah, itu sama dengan meratap. Jadi yang mengatakan meratap itu sama dengan orang yang menghidangkan makanan adalah perkataan para sahabat. Amma idadul jiron wal asdiqa ta'aman ilal mayyit, adapun tetangga-tetangga yang menyediakan makanan ataupun kerabat-kerabat untuk yang kena musibah, ya, wa ba'atsa lahum, dan mengirimkannya kepada mereka, falidzalika mandub, maka yang demikian itu adalah sunnah. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan buat keluarga Ja'far yang sedang kena musibah, faqad ja'ahum ma yashghuluhum, maka sungguh telah datang kepada keluarga ahli Ja'far ma yushghiluhum, sesuatu yang membuat dia sibuk dengan kesedihan karena mendapatkan musibah. Ini kitab satu fikih menurut 4 imam mazhab. Selanjutnya kita buka kitab karangan Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Um.
Kitab ini tulis langsung oleh Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Darul Ma'arif. Kita buka pada halaman, kita akan buka pada halaman 279. Apa kata Imam Syafi'i berkenaan dengan orang yang kumpul-kumpul? Kata Imam Syafi'i, wa akrahun niyahah. Beliau mengatakan, aku benci dengan yang namanya meratap. Tentu benci di sini artinya haram, mengharamkan, artinya makruh tahrim. Aku menganggap haram yang namanya niyaha. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengharamkan yang namanya meratap orang yang sudah wafat, meratapi orang yang sudah wafat. Kata Imam Syafi'i, wa akrahun niyaha al mayiti, aku benci dengan orang yang meratap kepada jenazah ba'da mautihi, setelah wafat. Wa antanda bahu annaiha, hendaknya dianjurkan untuk orang yang kena musibah yang sedang bersedih al ifrat, untuk menyendiri. Lakin yu'za bima amarallah, akan tetapi dianjurkan untuk dikuatkan sebagaimana Allah memerintahkannya. Minas sobri, yaitu menguatkan dengan apa? Dengan memberikan kesabaran, menganjurkan sabar. Wal istirja, untuk istirja, berharap kepada Allah semata. Kemudian diteruskan, kata Imam Syafi'i, wa akrahul ma'tam, aku benci yang namanya ma'tam. Tadi dikatakan aku benci dengan yang namanya niyahah atau meratap. Diteruskan, aku benci namanya ma'tam. Apa itu ma'tam? Kata Imam Syafi'i, wahiyya al jama'atu, yaitu kumpul-kumpul. Jadi kumpul-kumpul itu persis apa yang dikatakan oleh para sahabat, kumpul-kumpul di rumah duka setelah penguburan itu sama dengan meratap. Kumpul-kumpul apa saja, baik ngobrol-ngobrol, baca Quran ataupun zikir. Setiap ada perkumpulan dari sohibul musibah atau mengundang para sohibul musibah, maka dilarang. Wa in lam yakun lahum buka, sekalipun tidak ada tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena yang demikian itu bisa mengorek kesedihan atau memperbarui kesedihan. Wa yukalliful mu'na ma'ama madfihi minal athar, yang demikian itu bisa menambah beban biaya sebagaimana sudah diriwayatkan dari athar sahabat yang tadi disebutkan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh setelah penguburan ada kumpul-kumpul, bikin makanan. Jadi kesimpulannya, orang yang kena musibah tidak boleh masak-masak, repot-repot untuk menghidangkan makanan buat orang yang takziah. Selanjutnya, mari kita buka kitab I'anatut Thalibin. Dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2. Ya, dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2. Kita buka pada halaman 145. Pada halaman 145, kitab ini tulis oleh Sayyid Al-Bakri. Kata pengarang kitab, wa yukrahu li al-mayyit al-julus li ta'ziyah, makruh bagi sahibul musibah menyediakan duduk-duduk, menyiapkan orang kumpul. Atau wa yukrahu lil mayyit al-julus li ta'ziyah wa sana'u ta'am, dan membuat makanan yajtami'unan nas, untuk orang-orang yang kumpul. Itu kata Sayyid Al-Bakri. Sama dalilnya dengan yang sebelumnya, lama rawa Ahmad ibnu Jarir ibnu Abdillah Al-Bajali qala, sebagaimana riwayat dari Jarir Al-Bajali berkata, kunna na'udul ijtima' ila ahli mayyit wa sana'u ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kata sahabat, kami menganggap kumpul-kumpul di keluarga sahibul musibah dan membuat makanan setelah penguburan minan niyahah, itu sama dengan meratap. Ada satu pertanyaan, kata pengarang kitab, ala waqad tola'at ala su'ali raf'il mafati Makkah syarafah al-musyarafah, telah ada muncul pertanyaan yang diangkat kepada mufti, imam atau ulama Mekah. Ada orang bertanya kepada ulama Mekah. Apa sih pertanyaannya? Begini,
inna syahsya ida intaqala ila dalil jaza. Di sana itu kebiasaannya dulu bila ada orang yang meninggal pindah ke kampung jaza atau ke alam kubur, wa hadara ma'arifahu wa jironahu. Kemudian datanglah para kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya untuk takziah. Jaral urfu. Sudah berlaku kebiasaan di sana dulu. Bi annahum yantaziruna ta'am. Mereka itu kumpul-kumpul sambil menunggu makanan. Wa min ghalabatil haya al-mayyiti, dan karena takut malu ala al-mayyiti, yaitu sahibul musibah, yatakallafuna takallufam, sehingga mereka membebankan diri dengan beban yang berat. Wa yuhayyuna lahum, dan mereka menyediakan at'imah adidah, makanan yang banyak. Wa yahdurunaha lahum bil masyaqqah asyadidah, dan mereka menghadirkan kesulitan dirinya sendiri. Sehingga ada pertanyaan, fahal lau arada ra'isul hukam bimalihi binarifki. Bagaimana seandainya pemimpin hakim kayak kita, ahli mufti, ulama di sana yang minarifki birra'iyah, yang lembut, yang bijaksana, apa biman ihadil qadiyah, untuk melarang kebiasaan ini yang sudah berjalan lama. Liya'udu ila tamassuki bisunnah. Bagaimana seandainya kembalikan saja kepada sunnah. Ya'udu ila tamassuki bisunnah. Bagaimana seumpama kembali untuk berpegang teguh kepada sunnah as-saniyah al-ma'thurah an khairil bariyah, yaitu sunnah yang sudah ma'thur, yang sudah kuat. Apa sunnahnya? Itu tadi, yaitu membuat makanan hanya untuk orang yang kena musibah. Maka dijawab oleh mufti, na'am ma yaf'aluhun nas, betul apa yang dilakukan orang-orang minat ijtima, yaitu mereka kumpul-kumpul indahil mayit, di rumah orang yang duka, wa sana'at ta'am, dan sahibul musibah, orang yang kena duka, membuat makanan, minal bida'il munkaroh allati yusabu ala man'iha. Itu bagian daripada bid'ah yang mungkar, yang mana orang yang melarang perbuatan tersebut mendapatkan pahala. Ini dari pembahasan kitab I'anatut Thalibin juz 2, cetakan Toha Putra Semarang. Selanjutnya kita buka lagi kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, yaitu pada halaman 496. Pada masalah ke-387, wala ba'sa ayyuslihalil mayyit ta'aman, tidak apa-apa menyediakan makanan buat orang yang kena musibah. Yab'asu bihi, diberikan kepadanya, ilaihim, wala yuslihuna, akan tetapi tidak boleh menghidangkan makanan, hum ta'aman yut'imunan nas, yang diberikan makanan itu untuk dihidangkan kepada orang-orang yang pada kumpul-kumpul. Wa jumlatuhu annahu yustahabu islahu ta'amin lihal mayyit. Narasi di atas bahwasanya mengatakan yustahabu islahu ta'amin lihal mayyit, disunahkan menghidangkan makanan hanya untuk sohibul musibah. Ya ba'asu bihi ilaihim, diberikan kepadanya, i'anatan lahum, sebagai bantuan kepadanya, wajabron liqulubihim, sebagai meringankan hati mereka, fa innahum rubbama ishtaghalu bi musibatihim, karena sesungguhnya mereka kemungkinan sibuk dengan musibah yang datang kepadanya, wa biman yati ilaihim an islahi ta'amin, begitu juga orang-orang yang datang untuk takziah kepadanya, an islahi ta'amin, untuk memberikan makanan li anfusihim. Wa qad rawa Abu Dawud meriwayatkan fi sunanhi, dalam sunannya bisnadi an Abdullah ibnu Ja'far, dengan sanad dari Abdullah bin Ja'far,
Kata Abdullah bin Ja'far, qala lamma ja'a na'yu Ja'far, ketika datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan buat keluarga Ja'far, fa innahu qad atahum amrun yashghuluhum, karena sesungguhnya telah datang kepada keluarga Ja'far yang membuat mereka sibuk. Wariya an Abdullah ibnu Abu Bakar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar anhu qala, bahwasanya berkata, fama zalatis sunnatu fina, sunnah ini, kebiasaan ini sudah berlaku dan berjalan terus di tengah-tengah kami, hatta tarokaha man taroka, sehingga sunnah ini berhenti, ditinggalkan bagi orang yang telah meninggalkan. Fa ammas sun'u, adapun membuat, fa ammas sun'u li ahlil mayyit ta'aman, adapun membuat makanan ya oleh ahlul sahibul musibah, adapun membuat makanan oleh sahibul musibah linnas, untuk orang-orang, artinya orang yang kena musibah repot-repot membuat makanan buat orang yang pada datang setelah penguburan, fa makruhun, maka hukumnya makruh, li anna fihi ziyadatan ala musibatihim, karena yang demikian itu menambah beban atas musibahnya, wasyuglan lahum ila syuglihim, dan membuat sibuk di atas kesibukan, watasyabbuhan, dan menyerupai bisoni ahli jahiliyah, menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Waruya an Jariron, waruya anna Jariron wafada ala Umar, diriwayatkan Jarir bertemu dengan Umar. Faqala, berkata Umar, hal yunahu ala mayitikum, Umar bertanya kepada Jarir, apakah ditangisi mayit jenazah keluarga kamu? Qala la, tidak wahai Umar. Qala fahal yajtami'una inda ahlil baiti, apakah orang-orang pada kumpul di rumah kamu atau di rumah duka? Wa yaj'aluna ta'aman, dan sahibul musibah membuat makanan? Qala na'am, betul wahai Umar. Qala dzalikan nau, itu sama aja dengan meratap, kata Umar. Walaupun di sana nggak ada tangisan, nggak ada kumpul, nggak ada meratapan. Kalau di sana ada orang kumpul-kumpul setelah jenazah dikubur dan bikin makanan, maka itu sama aja meratap. Wa in da'atil hajatu ila dzalika jaza, tapi kalau yang terpaksa, ada kumpul-kumpul terpaksa karena ada kerabatnya yang jauh, maka boleh. Fa innahu rubbama ja'ahum an man yahduru mayituhum minal qura wal amakin al baidah. Seumpama datang orang-orang yang bertakziah itu dari kampung atau tempat-tempat yang jauh, wa yubayyitu indahum, terpaksa mereka nginep, fala yumkinuhum alla yudayyifuhu, di mana mereka nggak mungkin kecuali harus nginep, maka boleh. Itu namanya kumpul sekeluarga, hukumnya boleh. Jadi kesimpulannya, tahlilan itu bid'ah, bukan bid'ah bacaannya, bukan bid'ah yasinnya, tapi yang menjadi bid'ah adalah ada kumpul-kumpul setelah penguburan, baik sehari, 2 hari sampai 7 hari. Di situ ada kumpul-kumpul dan orang yang kena musibah membuat makanan, maka itu sama dengan meratap, dan itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Ini perkataan dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.